Audio Jungle. Pernah nggak sih kalian menggosokkan suatu sisir atau balon ke baju kalian? Kemudian balon itu bisa menarik kertas atau benda lainnya. Mengapa bisa terjadi demikian? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi apa kesimpulan dari video sebelumnya? Mengapa balon dan kertas bisa saling tarik-menarik? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darmawan Kristiaji dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan teori tentang listrik statis dan hukum Coulomb. Langsung saja ke pembahasan listrik statis. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menelan materi dengan baik. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan dari listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti dan jujur. Apa itu listrik statis? Listrik statis atau elektrostatis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, atau juga disebut ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Ia menjadi suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu apa aja sih fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti yang telah ditampilkan pada video sebelumnya, ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, atau pada video halnya balon ke rambut, hal tersebut dapat membuat benda yang bermuatan sebaliknya bisa tertarik ke arah balon tersebut. Nah, kenapa sih hal tersebut terjadi? Karena kita menggosokkan penggaris plastik atau tadi balon plastik ke rambut, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Pelepasan muatan saat menggosokkan kedua bahan tersebut membuat bahan-bahan dialiri atau bermuatan listrik. Muatan listrik sendiri merupakan kuantitas fisika yang berkaitan dengan efek listrik dan hal lainnya yang terkait dalam material. Penetralan muatan yang diperoleh karena penggosokan menunjukkan bahwa muatan seperti tidak menghilangkan efek satu sama lain. Nah, apa aja sih muatan listrik itu? Nah, di muatan listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan negatif, di mana muatan positif itu mengandung proton dan muatan negatif itu mengandung elektron. Nah, berdasarkan konsep muatan listrik, ada dua macam muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Konsep muatan listrik tersebut dapat dinyatakan dengan hukum sebagai berikut. Dua muatan yang sejenis apabila didekatkan maka akan tolak-menolak. Dua muatan yang tidak sejenis apabila didekatkan maka akan tarik-menarik. Selain penggaris plastik yang digosokkan ke rambut, contoh lain dari fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari antara lain gosokan kain sutra dengan kaca,
gosokkan batang plastik dengan kain wol. Tangan didekatkan dengan layar televisi. Percikan api pada ban truk dengan jalan gaya terbentuknya petir saat hujan. Nah, berkaitan dengan listrik statis, kita tidak bisa lepas dari hukum Coulomb. Apa sih hukum Coulomb itu? Hukum Coulomb pertama kali ditemukan oleh ahli fisika asal Perancis yang bernama Charles Augustin Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberikan muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, menurut Coulomb, bunyi hukum ini sebagai besar gaya tarik menarik atau tolak menolak dua buah benda bermuatan listrik sebanding lurus dengan hasil kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat antara dua buah benda tersebut. Misal, ada dua buah muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak r satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak menolak. Contohnya seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ini contoh. Pada gambar A sini itu ada dua buah muatan, yaitu muatan positif dan positif di sini, maka mereka akan tolak menolak. Sama juga dengan muatan B, ketika muatan yang sama yaitu muatan negatif dan negatif bertemu, maka mereka akan tolak menolak. Nah, sebaliknya pada gambar C memiliki muatan yang berbeda, yaitu muatan positif dan negatif, maka mereka akan saling tarik menarik. Selanjutnya, rumus dari hukum Coulomb itu sendiri, di mana gaya Coulomb sama dengan konstanta Coulomb dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, karena gaya Coulomb ini dipengaruhi oleh konstanta Coulomb yang nilainya bergantung dengan penyetikan medium, kalau kedua muatannya itu berada dalam medium udara, maka nilai konstanta Coulomb-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9 meter kuadrat. Nah, untuk lebih memahami dari hukum Coulomb tersebut, mari kita bahas bersama-sama contoh soal berikut. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter, masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 min 4 Coulomb dan min 1 kali 10 min 4 Coulomb. Titik C terletak antara titik A dan titik B, berjarak 2 meter dari titik A, bermuatan listrik 3 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Hitung besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Nah, pertama-tama kita buat garis lurus panjang 3 meter. Nah, letakkan titik C berjarak dengan 2 meter dari titik A. Jadi artinya berjarak 1 meter dengan titik B. Titik A sendiri ini bernilai 4 kali 10
pangkat min 4, dan titik B ini bernilai min 1 kali 10 min 4, sementara titik C ini bernilai 3 kali 10 min 5. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah FC sama dengan FCA plus FCB, dimana FC sama dengan konstanta dari kalem itu kita pakai yang 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian masukkan muatan C dikali muatan A, dibagi jarak dari A hingga C kuadrat, ditambah muatan C kali muatan B per jarak dari C ke B kuadrat, sehingga kita mendapatkan 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 per 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat min 5 dikali 1 kali 10 pangkat min 4 per 1 kuadrat. Nah, pada perhitungan ini kita bisa mencoret 12 dan angka 4, sehingga mendapatkan hasil 3 kali 10 min 9 ditambah 3 kali 10 min 9 sama dengan 6 kali 10 min 9. Kita kalikan dengan konstanta kalem tadi, jadi hasilnya adalah 54. Baik, sekian penjelasan dari materi kita. Terima kasih.